Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Terima kasih pertama untuk Tuhan Yesus yang sudah menaruh hatinya untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala di sini untuk bisa mengundang saya. Terima kasih juga untuk Ibu Gembala, Bapak Gembala, juga Om Nonon. Terima kasih juga para jemaat yang hadir di sini. Semua karena anugerah Tuhan, amin. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tadi malam siapa yang gempa, merasa gempa? Enggak, Om Nonon enggak. Sudah tertidur? Ya. Siapa yang merasa gempa? Oh ya, saya juga. Ada gempa dompet di sini? Itu beda lagi. Mau apapun itu gempa, kita masih dalam perlindungan Tuhan. Amin. Karena kalau udah waktunya, ya waktunya aja. Kalau belum, ya belum ya Om Nonon ini. Walaupun mau goyang-goyang nggak bisa. Oke. Ya, di pagi hari ini tema khotbah saya Faith Journey. Perjalanan iman. Saya percaya dari masuk 2024 ini kita semua ada perjalanan-perjalanan iman bersama Tuhan, amin. Mari kita buka Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Ya. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Saudara, berbicara mengenai perjalanan iman adalah berbicara tentang tekad, tentang hati, tentang sikap dalam hidup ini. Karena perjalanan iman itu ujungnya ajaib, katakan amin. Amin. Saat saudara mengatakan Tuhan itu hidup dan kita berkata amin, setan juga mengatakan amin. Sebab setan juga tahu Tuhan itu hidup. Jangan saudara pikir setan itu enggak tahu ayat Alkitab. Bisa lebih jago dia dari saudara. Ya. Nah masalahnya, saudara itu hidup tidak? Itu yang jadi masalah. Tuhan kita hidup. Ya kan? Kita hidup gak? Jangan-jangan kita bergereja tapi kita gak hidup, kita punya iman. Dapat dikatakan kadang-kadang hidup, jadi hidupnya tidak konstan. Kadang-kadang sedang semangatnya Roh Kudus hadir, hidup disegarkan lagi seperti tanaman layu kena air, tapi nanti kalau sudah jalan di dunia, banyak kesibukan, ini itu layu lagi seperti tanaman kurang air. Biasanya orang kalau yang belum dapat pekerjaan ya, wah itu kalau datang ke gereja berapi-api dia. Wah Roh Kudus kayaknya, giliran dia punya dapat kerjaan, terutama untuk anak-anak muda. Udah dapat pekerjaan, dia udah lupa. Apalagi kalau dapat gaji banyak. Ya mana nih? Lupa. Dan ini sedang banyak terjadi di dalam kehidupan kekristenan kita. Sehingga mengapa kita jadi orang Kristen tidak dapat mencapai kesempurnaan. Tapi kalau kita nyanyi, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Maunya sempurna. Kita percaya Tuhan hidup, itu luar biasa, amin. Tetapi mengapa itu tidak pernah dapat naik terus? Mengapa hidup kita tidak pernah dapat naik terus? Ya begini-gini aja, biasa-biasa aja. Alkitab berkata, Rasul Paulus berkata kepada orang Ibrani dalam Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi. Banyak saksi berarti kan ada orang yang lihat kan? Betul ya? Betul ya? Kalau di pengadilan juga saksi-saksi kan pasti ada orang kan yang lihat ya. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Karena kita mempunyai banyak saksi. Ini berarti tidak hanya di dunia, tapi orang-orang kudus di surga itu menyaksikan kita, saudara.
Saat ini kita ada di sini, semua orang-orang kudus yang di surga itu menyaksikan kita. Ya, jangan saudara pikir kira-kira tidak dilihat oleh Rasul Paulus, oleh Petrus, Yohanes, hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan dan nabi-nabi. Mereka melihat dan menyaksikan kita saat ini. Jangan saudara berkata, loh Bu, kan mereka sudah mati, mereka nggak bisa lah. Segala sesuatu bisa terjadi kalau Tuhan mengizinkan. Sebab kalau Tuhan tidak mengizinkan, tidak bisa. Ya, saudara, iman adalah sesuatu yang tidak kelihatan. Kalau saudara berjalan dengan iman, harus mengerti dulu apa akan yang terjadi atau tidak. Ini saudara berjalan dengan iman nih. Saya mengimani, tapi saudara harus mengerti dulu apa yang akan terjadi atau tidak. Tidak kan? Lalu kenapa masih banyak orang berkata, kita harus mengerti dulu baru jalan. Berarti saudara selama ini berjalan dengan iman atau pengertian kita sendiri. Banyak kita, anak-anak Tuhan, berjalan bukan dengan iman, tapi dengan pengertian kita sendiri. Amsal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Segenap berarti itu semua overall. Segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kalau saudara berjalan dengan pengertian sendiri, itu sebabnya saudara sulit untuk mencapai naik dan naik terus. Naik sih naik, tapi sedikit. Padahal Tuhan mau kita buat terobosan-terobosan yang baru. Tuhan mau kita punya revival yang baru. Karena itu Alkitab berkata, dosa yang begitu merintangi kita, padahal sebenarnya kita ini setiap hari bisa berbuat dosa lagi. Betul tidak? Setiap hari pulang dari gereja ini juga kita bisa buat dosa. Bahkan dalam gereja juga kita bisa buat dosa. Kamu hari ini berkata, tidak akan buat dosa lagi. Besok buat dosa tidak? Oh tidak, itu iman. Tapi iya, itu perbuatan. Roma 7 ayat 19 berkata, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Dalam Alkitab, Paulus berkata, pada waktu aku mau berbuat baik, tapi malah yang buruk, yang dosa aku lakukan. Ngerti gak saudara? Maka dari itu perlu yang namanya perjuangan. Masuk dalam perjalanan iman kekristenan saudara, kita harus penuh perjuangan saudara. Dan itu pun baru separuhnya, sebab iman tanpa perbuatan mati. Iman tanpa perbuatan mati. Nah banyak orang berjalan dalam iman teori, prakteknya belum. Mengapa? Karena mau tapi tidak mampu. Di dalam pikiran berkata mau menang tapi kalah. Nah itu makanya naik tapi anjlok lagi, turun lagi. Maka dari itu kamu perhatikan firman Tuhan. Kita harus berjalan dalam iman dan perbuatan. Iman dan perbuatan. Perbuatan butuh penyangkalan diri saudara. Perjuangan dan kerendahan hati. Saudara mau punya iman? Saudara harus berjuang. Saudara mau punya iman? Saudara harus hidup rendah hati. Amin. Bilang kiri kanan. Udah rendah hati belum? Iya. Kita mau punya iman. Tapi kita gak mau rendah hati. Kita merasa bahwa oh pasti bisa, pasti bisa. Padahal dalam Alkitab katakan apa? Kalau kita mau mencapai sesuatu, kita harus katakan dulu, jika Tuhan perkenankan, jika Tuhan kehendaki. Perbuatan butuh penyangkalan diri, perjuangan dan kerendahan hati. Tapi kerendahan hati saudara tidak akan sampai, tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Tuhan Yesus mau dimuliakan aja dia menderita dulu. Terus kita mau diberkati gak mau menderita dulu. Siapa kamu? Sebab itu saya katakan baca Alkitab setiap hari. Dengan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, imanmu akan dikuatkan. Amin. Memperkatakan firman Tuhan, imanmu akan dikuatkan. Amin. Saudara di rumah saya ada 5 anak. Ya, saya ada 5 anak. Setiap hari itu jam 4, jam setengah 5 pagi itu sebelum mereka sekolah mereka sudah masuk di dalam doa peperangan semua. Dan baca ayat Alkitab 37 ayat Alkitab harus hafal. Sebab itu saya katakan baca Alkitab setiap hari. Jangan baca Alkitabnya di gereja doang. Udah di gereja doang. Gak bawa Alkitab juga. Atau di dalam handphone ada Alkitab juga. Tetapi tidak dibaca. Baca Alkitab setiap hari. Dengan membaca Alkitab, firman Tuhan, imanmu akan dikuatkan.
Tuhan itu tidak tergesa-gesa tapi tidak pernah terlambat. Dia pas, saudara. Saya mau kasih kesaksiannya, saudara. Sebulan atau 2 bulan lalu ya. Suami saya itu hampir tiap hari serangan jantung. Setiap hari kena serangan jantung. Ya. Singkat cerita, saat itu dia sedang bekerja, saya ada di rumah. Tiba-tiba selesai saya masak, adik saya telepon. Papi di rumah sakit. Di UGD. Waduh, kaget saya. UGD, setelah dilihat, suami saya, saudara, pasien cuci darah 8 tahun. Suami saya sudah cuci darah 8 tahun. Ya. Sudah pasang ring 3. Ring jantung. Mau jadi 4 jadi jenderal ya. Ya. Nah, ini yang mau keempat nih, ada ceritanya, saudara. Memang 2018 itu dokter katakan ada 5 penyempitan, tapi 2 itu masih tipis-tipis jadi nggak bisa, Bu. Jadi 3 aja kita pasang. Oke. Ternyata setelah kesini tahun makin melanjut, yang 2 itu mulai menyempit, saudara. Karena dia serangan jantung kemarin, karena dia dilayani di Rumah Sakit Carolus dengan BPJS di sana. 1 minggu 2 kali ya. Jadi ke dokter jantungnya itu harus BPJS. Karena kalau tidak dengan BPJS atau tindakan tidak di cover BPJS-nya di cuci darahnya. Gitu. Waktu tahun 2018 pasang ring itu umum karena saya bawa dia ke Rumah Sakit Siloam, tidak di Carolus. Karena ini sudah di Carolus tidak bisa lagi. Akhirnya singkat cerita dokter dari BPJS di Carolus bilang begini, Pak, ini harus dibawa ke MMC Pulau Mas karena di situ ada BPJS kateterisasi jantung. Ya udah deh. Nah, suami saya ini ketar-ketir kalau pakai BPJS, saudara. Aduh gimana ya, nanti bisa baik gak ya? Udah deh, saya bilang udah jalanin aja. Dah, singkat cerita ada di MMC di Pulau Mas. Dokternya bilang begini, jam 6 pagi ya Pak, kita langsung kateterisasi ya. Dah, waktu jam 6 pagi saudara masuk, saya udah berserah sama Tuhan. Tuhan, terserah Tuhan deh. Kalau Tuhan mau panggil suami saya, Tuhan panggil. Tapi saya masih butuh dia Tuhan sebagai suami saya, sebagai pendamping saya Tuhan. Waktu masuk kateterisasi, dokter panggil saya. Saya dengan adik saya, dengan ponakan saya kita gandeng tangan. Kita serahkan sama Tuhan ya. Kita sepakat kita serahkan sama Tuhan ya. Karena segala sesuatu kan bisa terjadi ya saudara ya. Sedang operasi, sedang apa itu bisa terjadi segala sesuatu. Serah Tuhan. Dokter panggil saya. Ibu sini Bu. Ini Bapak punya jantung sudah tinggal 2%. Jadi kalau besok datang sudah telat. Sudah selesai. 2%. Iya. Nah ini ada begini Bu. Ini kan ada 2. Jadi yang satu pakai BPJS. Yang satu ibu harus bayar. Bayar. Berapa tuh dok? 30 sampai 35 juta. Saya mikir. Aduh. Duit dari mana tuh langsung 30-35 juta. Karena harus langsung kasih kan. Oke dok. Kita ngomong dulu sebentar ya sama keluarga. Saya masuk lagi, saya bilang, saya udah mau nekat aja deh. Yaudah dok, pasang aja. Susternya bilang, itu emang dokter lagi pasang yang satu Bu. Ibu di luar aja, nanti kita kasih kabar. Oh ya, gak sampai 15 menit saudara, itu kita udah berdoa Tuhan. Saya berserah penuh. Terserah Tuhan deh gimana deh. Terserah Tuhan juga mau dapat duitnya bagaimana nih. 35 juta hari ini juga. Terserah Tuhan deh. Atau dokter panggil saya. Enggak sampai 15 menit. Ibu, sini. Emang dokternya ini agak kelotokan nih orangnya. Ya, agak kelotokan. Sini. Ini mujizat terjadi. Dokter sendiri ngomong. Selama saya kateterisasi tidak pernah seperti ini. Dia bilang. Saudara ingat ya. Tuhan itu tidak tergesa-gesa. Dia tidak terlambat tapi dia pas. Ya. Ini mujizat terjadi Bu.
Saya masukkan buka pakai balon dan satu ring satu. Semua kebuka. Ibu gak usah bayar. Ibu gak usah bayar. Semua di cover BPJS. Tadi saya mau jawab, siapa juga mau bayar, belum ada duitnya dong. Ini karena kemurahan Tuhan. Wah, saya langsung nangis loh saudara. Tuhan Yesus, engkau baik banget ya. Selama 2 bulan. Ya mungkin Ibu Lili tahu. Di Korilhana ada banyak kegiatan, saya juga kadang suka ikut, enggak ikut. Karena pikiran, aduh Tuhan, itu saya sampai nangis. Tuhan kok baik banget ya. 2% saudara. Tinggal selesai. Dari situ biasanya kalau bayar umum, habis kateterisasi itu pasti langsung masuk ICU dulu karena observasi. Tapi karena ini BPJS tidak dimasukin ICU. Pikiran lagi saya. Karena harus ditarik kan, harus cuci darah di ICU. Karena waktu masuk kateterisasi kan ini kontras ya dadanya ya, karena ada banyak cairan. Saya bilang, P ini karena BPJS kita nggak bisa dikasih ICU loh. Itu dia. Udah jangan kebanyakan minum, saya bilang gitu. Karena kalau banyak minum kan kaki bengkak, semua bengkak-bengkak, sesek-sesek napas kan, megap-megap deh kayak Mas Koki kan. Ya kan? Ya kan ya. Saya bilang, udah Papi tenang-tenang sampai Rabu kita lewatin, Papi cuci darah, semua berjalan dengan baik. Sampai hari ini semua berjalan dengan baik. Haleluya. Semua karena Tuhan baik. Semua karena punya iman. Perjalanan iman itu luar biasa saudara. Memang kadang dibikin dak-dik-duk-der sama Tuhan. Tapi dia mau lihat sampai sejauh mana kita dekat dengan dia. Sebab itu kita harus percaya. Harus percaya. Amin. Ada pujian lagu papa saya ya. Lagunya begini. Bila ku renungkan kasih-Nya Yesus, tak dapat ku balas kebaikannya. Indahnya dia jamah segenap hidupku, betapa besar kemurahannya. Harapan hidupku hanya padanya. Karena dia berkuasa melindungiku, tak terukur anugerahnya padaku. Hanyalah Yesus pembela jiwaku. Percayalah kepadanya, hidupmu pasti akan bahagia. Hanya dalam nama Yesus, mujizat pasti akan terjadi. Bangkitlah imanmu dan berharaplah padanya. Bangkitkan iman kita. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam hidup saudara masing-masing pribadi, lepas pribadi saat ini. Tapi yang saya tahu saudara, masuk 2024 ini pergumulan banyak yang hebat. Tetapi kalau kita tidak berjalan dengan iman, kita habis saudara. Sebab itu percaya kepada Tuhan. Hanya dalam nama Yesus mujizat pasti akan terjadi. Tidak berhenti-berhenti saudara. Saya katakan selama suami saya operasi kateterisasi, darah Yesus berkuasa. Darah Yesus berkuasa. Jadi kalau tadi nyanyi lagu itu, oleh darah anak domba yang benar. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba. Tidak ada darah yang seperti darah Yesus. Amin. Sebab itu sebut nama Yesus, jangan nama lain. Karena hanya nama Yesus, dia punya darah yang luar biasa. Tuhan itu timingnya selalu pas. Kenapa? Memang Tuhan itu selalu senang begitu. Buat ketegangan.
Kenapa saudara selalu dibuat tegang sama Tuhan? Sebab saudara kurang percaya, makanya kerap kali dipepet terus. Saya buat kamu tegang. Relax karena percaya bahwa apapun yang Tuhan firmankan pasti jadi. Nggak ada yang amin. Apapun yang Tuhan firmankan itu pasti jadi. Saudara nyanyi oleh darah anak domba, itu firman yang keluar, pasti jadi. Oleh darah Yesus Kristus. Amin. Tapi rileks yang masa bodoh itu salah. Itu orang frustasi namanya. Rileks karena percaya bahwa apapun yang Tuhan firmankan pasti jadi. Amin. Itu luar biasanya Allah. Dan apapun kejelekan saudara diubah asalkan saudara lakukan firman. Kita semua ini punya kebaikan dan kejelekan. Tapi apapun itu dia bisa ubah. Asal kita lakukan firman. Kenapa banyak manusia hidupnya anjlok terus? Karena tidak melakukan firman, saudara. Ingat akan pengorbanan Yesus, dan kalau kasih karunia itu diberikan. Ingat kasih karunia Yesus. Yesus sudah mati buat saudara dan saya. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tapi kebanyakan orang tidak datang kepada Yesus. Orang datang kepada yang lain. Kuk itu beban, salib, tapi yang dipasang oleh Yesus. Tapi seringkali banyak orang mau cari sendiri. Bebannya semua ditarik, digotongin semua. Kalau saudara udah gepeng bilang ke Tuhan, loh Tuhan katanya aku disuruh pikul salib. Nah sekarang aku pikul salib kok gak kuat Tuhan. Gak kuat. Saudara kalau dalam kehidupan saya, kalau mau dikatakan setiap hari mau ngomong gak kuat, bisa aja saudara. Duh udah gak sanggup. Saya punya 5 anak saudara. 5 anak ini anak rohani saya semua. Paling kecil itu. Dan itu saya pelihara mereka dari kecil. Kami sekolahkan mereka dengan penuh kasih sayang. Suami cuci darah. Kalau mau dibilang gak sanggup. Tuhan udah gak sanggup, Tuhan gak sanggup, Tuhan. Kagak sanggup. Tapi karena saya tahu. Saya lagi berjalan dalam perjalanan iman. Kalau kita udah gepeng bilang ke Tuhan. Tuhan katanya aku disuruh pikul salib. Nah sekarang aku pikul salib kok gak kuat Tuhan. Lalu Tuhan bilang siapa suruh pikul salibnya semua orang. Mati kamu. Maka dari itu saudara baca firman kenali Yesus. Tangkap hatinya. Kenali keinginannya. Kan kita datang hanya ke gereja tapi kita tidak kenal Yesus. Kita tidak tangkap hatinya. Kenali keinginannya. Apa sih yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup saya? Rahasia keberhasilan orang Kristen adalah iman. Nggak ada yang lain. Tetapi tanpa disertai kerendahan hati dan mau dibentuk lemah lembut maka tidak akan menjadi sempurna. Rahasia keberhasilan orang Kristen adalah iman. Bukan berkat, bukan kepeng, bukan uang. Adanya iman, pasti engkau diberkati. Adanya iman, pasti engkau disembuhkan. Adanya iman, engkau dikuatkan. Makanya Alkitab berkata, saudara dan saya adalah carang-carangnya. Yang tiap kali dibersihkan, firmanku yang membersihkan. Kan ada lagu sekolah minggu ya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya. Tinggallah di dalamnya, disuruh apa? Tinggal kamu di dalam firman-Nya. Jangan di luar firman dong. Dan carang-carang yang tidak berbuah itu dipotong, dikerat. Maka dari itu saudara kita harus benar-benar perhatikan. Harus ada perjuangan terus menerus selama hidup di dunia ini. Harus berjuang. Makanya dikatakan sangkal diri. Kalau sangkal diri itu untuk saudara pikul salib untuk orang lain. Oleh karena itu saudara perlu belajar benar-benar supaya jangan timbul akar pahit. Saya sudah sangkal diri Tuhan. Saya sudah begini tapi dia begitu Tuhan akar pahit. Gak bisa diberkati kalau akar pahit. Yang timbulnya sakit penyakit. Kenapa banyak orang akar pahit? Kan sudah hidup baru. Tetap ada saudara. Benihnya itu tetap ada. Kapan akar pahit itu datang? Karena perbuatan orang lain tidak cocok dengan perbuatan kita. Mulai akar pahit. Karena pikiran orang lain tidak cocok dengan pikiran kita.
Sehingga itu menekan kita dan timbul akar pahit. Karena apa? Karena kita lupa akan kasih karunia Allah. Apa kasih karunia itu? Pemberian Tuhan. Nah banyak orang mikir pemberian Tuhan itu mestinya enak. Baik, betul toh? Ya, pemberian Tuhan itu belum tentu enak saudara. Belum tentu baik menurut kebanyakan orang. Tapi menurut Tuhan pasti baik. Kenapa? Karena Allah selalu merencanakan yang terbaik. Tapi jalannya pasti baik atau tidak belum tentu. Jalannya pasti enak tidak belum tentu. Masalahnya di situ. Makanya kita disuruh masuk dalam perjalanan iman. Contohnya kalau saudara dan saya belum ada penguasaan diri. Atau tidak bisa mengampuni. Tuhan akan benturin kita dengan orang yang selalu menurut kita bikin gara-gara buat hati kita sampai kita bisa mengampuni 100% dan penguasaan diri sampai 100% baru berhenti benturan. Dia lagi. Ya gamanannya. Dia lagi. Gimana sih ini Tuhan? Dia lagi. Terutama yang dipakai untuk benturan itu biasanya apa? Suami dengan istri. Ya. Bapak dengan anak. Ibu sama anak. Ibu sama mertua. Mantu sama mertua. Tapi kalau saudara sudah menang, beres. Sekalipun benturan bisa ketawa mesem-mesem, santai. Karena apa saudara? Karena Tuhan mau pakai kita sebagai alatnya. Katakan amin. Ya dong, kita datang ke gereja. Kita harus ngomong, Tuhan pakai aku sebagai alatmu Tuhan. Tapi kalau kita cuma datang gereja, cuma datang doang. Gak mau jadi alatnya. Lebih baik kita gak usah datang ke gereja saudara. Karena setelah saudara di sini, saudara harus bersaksi keluar. Kita harus jadi saksinya. Betul? Jangan pas kita pulang, tadi khotbah apa? Firman di mana? Di mana ya, lupa gue. Nanti lu lihat aja di YouTube tuh. Nah begitu. Kan menang itu luar biasa. Dan Tuhan bilang itu lulus. Satu berbuah penguasaan diri. Nanti kalau sudah lulus begitu, bilang sudah selesai. Dan Tuhan berkata, supaya Bapakku di surga dimuliakan, kamu harus berbuat lebat. Berbuah lebat berarti buahnya banyak. Berarti watak yang jelek banyak. Loh iya toh, buah roh itu dihasilkan dari buah yang jelek kan asalnya. Buah roh sabar dihasilkan dari watak yang tidak sabar. Buah roh penguasaan diri dihasilkan tidak bisa menguasai diri, spontan emosional. Ini hidup kekristenan saudara, ingat selalu akan kasih karunia dia. Pengorbanan dia begitu lembut, begitu kasih. Hari demi hari saya rasakan diubah Tuhan saudara. Saat-saat ini saya sedang masuk dalam perjalanan iman. Dalam perjalanan iman. Enggak gampang saudara. Masuk 2024 ini saudara tidak gampang saudara. Menurut saya ya. Menurut saudara saya tidak tahu. Setiap kita pergumulannya berbeda-beda. Tapi menurut saya tidak gampang. Kalau saudara sudah melakukan bagian saudara. Allah tidak bisa tidak memberi. Sebab dia setia. Dia tertuntut oleh firman-Nya. Amin. Saya katakan kemarin sama suami saya gini. Saya mau lakukan bagian saya aja deh sekarang Pi. Melayani ya. Itu aja. Tuhan suruh saya A, Tuhan suruh saya B, lakukan aja. Karena saya yakin percaya Pi. Dia akan melakukan bagian dia untuk kita. Karena apa? Dia tertuntut oleh firman-Nya. Amin. Aku memberkati engkau. Gak mungkin dong dia tarik tuh firman. Pasti diberkati. Tapi asal apa? Kita setia dengannya. Inilah hidup kekristenan. Maka dari itu jangan batasi. Jangan hidup dari pikiran kita. Jangan hidup dengan cara berpikiran kita yang salah. Tapi hidup bersama dengan Yesus hari demi hari. Sebab apa? Sebab saat-saat tertentu ada satu momen. Satu saat. Satu ketika yang dimana saudara dan saya itu harus dapati benar hidup. Kalau saat itu saudara didapati tidak benar, saudara harus mengulang lagi dan itu membutuhkan waktu berapa tahun lagi. Jadi setiap hari ini saudara kita harus berusaha hidup benar. Setiap hari saudara, setiap hari. Bukan cuma bulan Desember aja mau Natal. Setiap hari kita dituntut oleh Tuhan hidup benar. Karena iman seseorang itu ada kadarnya seperti emas. Jadi saudara sudah berapa tahun jadi orang Kristen, saudara harus mencapai kadar ke situ.
Tapi kalau dari lahir, dari 2000 berapa bertobat sampai 2024, saudara punya hidup begitu-begitu terus sama seperti tahun 2012, ini nggak benar. Berarti kadar emasnya bagaimana? Berapa tahun bertambah jadi orang Kristen, kadar iman itu harus naik dan juga perbuatan. Jadi iman itu ada kadarnya, saudara. Baca Alkitab, Rasul Paulus bilang, Roma 12 ayat 16, jangan pikirkan terlalu lebih. Pikirkan begitu rupa sesuai dengan kadar imanmu. Orang kalau imani itu sebetulnya nggak punya iman. Sebab apa? Alkitab berkata apa? Segala perkara bisa terjadi bagi orang beriman. Bukan, ya gue sih imani aja. Ya kan? Orang kalau imani itu sebetulnya nggak punya iman. Sebab apa? Alkitab berkata, segala perkara bisa terjadi bagi orang beriman. Bukan segala perkara dapat terjadi kalau diimani, tidak ada. Sebab kalau kamu mengimani, kamu belum punya iman. Kalau saudara beriman, saudara akan tahu kadar imanmu. Saudara kita pikir bahwa, oh renungan khotbah tentang iman, udah biasa. Jangan salah. Kalau saudara tidak pakai iman, segala sesuatu yang saudara lakukan tidak akan bisa berhasil. Nah bagaimana saudara bisa tahu saudara punya kadar iman? Kalau Allah sudah berfirman, firman yang turun itulah rema. Hari ini firman turun itu rema. Jadi segala sesuatu dahulukan Tuhan. Nah itu bagaimana caranya? Bisa belajar dari hari ke hari. Hari demi hari saudara berjalan langkah demi langkah bersama dengan Yesus. Mendahulukan dia dalam segala perkara. Dalam segala perkara. Contoh kecil aja. Mau pergi kerja setiap hari. Takut kereta terpenuh nih. Enggak berdoa. Enggak dahulukan Tuhan. Setiap hari saudara, saya mau katakan dahulukan Tuhan. Lebih dari apapun. Lebih dari segalanya. Saat nanti ada ujian, momen yang membutuhkan ujian saudara pasti lulus. Tapi kalau saudara tidak berjalan hari demi hari, enggak bakal lulus. Ngulang terus hidupmu. Kita pernah tahu bangsa Israel muter-muter sampai 40 tahun. Karena apa? Karena anak-anak yang sekolah ya. Kalau nggak belajar mau ujian sekaligus. Besok ujian bagian ini mau nggak mampu mereka. Sebab itu mereka harus belajar. Betul ya? Sebab itu kita saudara. Walaupun kita sudah umur mungkin ya. Kita harus tetap belajar firman Tuhan. Tapi kalau tiap hari saudara cicil sudah belajar terus. Mau ujian rileks saja santai jalan saja lulus. Makanya Tuhan Yesus berkata. Setialah dalam perkara yang kecil. Saudara dan saya harus setia dalam perkara yang kecil. Kecil apa? Hari demi hari berjalan dengan dia. Kita diubah. Perkara yang kecil itu bukan karena gak punya makanan dalam rumah. Kalau soal makanan dan minuman Tuhan pasti kasih. Burung di udara Tuhan pelihara. Kita anak-anaknya saudara. Amin. Iman seseorang itu ada kadarnya seperti emas. Kadar iman itu hanya dapat diukur baca firman dan menjadi pelaku firman. Menuruti firman dan rendah hati. Pertanyaannya adalah, kita sudah jadi pelaku-pelaku firman belum saudara? Maka dari itu saudara lakukan saja apa yang menjadi bagian kita. Apa yang menjadi bagian Tuhan jangan kita pikirkan. Dan harapkan. Itu pasti digenapi. Amin. Saudara percaya? Ada janji-janji Tuhan dia akan genapi buat saudara. Kita masuk dalam perjalanan iman. Maka dari itu saudara, lakukan saja apa yang menjadi bagian saudara. Apa yang menjadi bagian Tuhan jangan kita pikirkan dan kita harap-harapkan. Itu pasti digenapi. Asalkan kita membayar bagian kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Saudara percaya? Saudara percaya? Saya gak mau jawaban amin. Iya. Saudara percaya? Yes. Ya. Kebanyakan kita ini orang Kristen kadang suka ngamudeng. Saudara ada amin? Amin. Saudara percaya? Amin. Semuanya amin. Tapi pasti katakan, saudara percaya? Iya, saya percaya. Saudara mempunyai iman? Iya, saya punya iman. Jangan, iya saya mengimani. Enggak. Saya punya iman. Kalau saya ditolong Tuhan, saudara pun pasti ditolong Tuhan. Amin.
Mari kita nyanyi satu pujian dan kita akan berdoa. Tak tersembunyi kuasa Allah. Haleluya. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga tangannya terbuka. Tersembunyi, tak tersembunyi kuasa Allah, kuasa Allah. Saudara, saya tidak tahu pergumulan apa yang saat ini saudara jalani, tapi saya yakin dan percaya Tuhan yang kita sembah saudara, Tuhan yang hidup, Tuhan yang penuh kuasa. Saudara perlu tahu hari ini Tuhan itu sayang sama kita semua. Tuhan itu sayang sama kita semua. Sebab itu kita harus mendahulukan Dia lebih dari segalanya saudara. Dia mau kita berjalan dengan iman. Iman yang luar biasa di dalam Dia. Kalau suami saya saudara Tuhan tolong, saudara pun Tuhan tolong. Tidak tahu pergumulannya apa. Dalam waktu yang sedikit sempit, dokter katakan tinggal 2% lagi ibu. Mungkin saat itu kalau saya tidak bawa dia, mungkin saat ini mungkin saya sudah jadi janda. Tapi Tuhan belum mau saya jadi janda. Tuhan masih mau saya ditemani oleh suami. Tuhan tuh baik, katakan Tuhan baik. Tuhan engkau baik Tuhan. Haleluya. Kita datang ke gereja karena kita butuh pertolongannya kan. Kita datang ke gereja karena kita mau kita dikuatkan. Sebab itu pagi hari ini Dia mau kita menomorsatukan Dia lebih dari segalanya saudara. Kalau kita menomorsatukan Dia lebih dari segalanya, kita punya iman yang kuat. Kita punya iman yang kuat saudara. Bukan iman yang kaleng-kaleng, tapi iman yang kuat di dalam Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita nyanyi pujian ini. Kita tutup mata, kita nyanyi pujian ini. Tuhan, Engkau baik untukku Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tak tersembunyi kuasa pertolongan Tuhan. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Aku minta pertolongan dari Tuhan. Tuhan, aku gak sanggup sebenarnya menjalani hidup ini Tuhan. Ada begitu banyak orang mengatakan, Tuhan kalau bisa ambil aja deh saya Tuhan. Tuhan bilang belum waktunya, engkau harus masuk dalam perjalanan imanmu. Angkat tanganmu, katakan Tuhan, Engkau lihat sesungguhnya aku gak sanggup Tuhan jalanin hidup ini. Aku gak sanggup Tuhan.
Tapi hari ini aku percaya Tuhan, kalau orang lain Engkau tolong, hari ini Tuhan, dengan darah Yesus Kristus, Engkau pasti menolong aku Tuhan. Sebab itu saudara, mempunyai iman yang kuat. Hari ini Tuhan kasih tahu ke kita, semua kita lagi masuk dalam perjalanan iman masing-masing dengan kadar yang berbeda-beda. Engkau nomor satukan dia lebih dari segalanya. Tangannya yang terbuka itu, dia akan memeluk engkau. Dia akan menolongmu. Apapun bebanmu, apapun yang menjadi pergumulan hidupmu, tidak ada yang tidak mungkin saudara. Tidak ada yang tidak mungkin. Dalam 2 bulan saya hanya bisa menangis di bawah kaki Tuhan melihat suami saya. Saya hanya bisa menangis saudara. Tapi hari ini saya bisa melihat betul-betul tangannya yang ajaib menolong saya. Karena kita masuk dalam perjalanan iman. Karena perjalanan iman bersama Yesus itu ujungnya ajaib. Ujungnya ajaib, katakan haleluya. Haleluya. Tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Engkau ajaib Tuhan. Engkau begitu baik untuk kami. Engkau tahu kejelekan kami, kekurangan kami masing-masing Tuhan. Tapi Engkau bela hidup kami terus. Engkau bela hidup kami terus. Kami dimasukkan dalam perjalanan iman. Karena Tuhan tahu kami gak sanggup tanpa Tuhan. Kami butuh Tuhan lebih dari segalanya. Tuhan, hamba tidak tahu pergumulan apa yang ada di masing-masing semua yang ada di sini. Tapi Tuhan tahu. Tuhan, ajarkan anak-anak-Mu Tuhan untuk mempunyai iman yang sungguh bersama-Mu Tuhan. Datang ke gereja mempunyai iman yang sungguh. Kuasa-Mu besar Tuhan. Engkau katakan Tuhan, tanganku terbuka untuk siapa saja. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan hari ini Tuhan, kami datang kepadamu. Berikan kami kelegaan itu Tuhan. Kami masuk dalam perjalanan iman Tuhan. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang penuh kuasa dan ajaib. Bapa, hamba berdoa untuk GBI Gunung Sahari ini Tuhan. Tuhan memberkati Pak Paulus, Ibu Lili. Tuhan memberkati Om Nonon. Tuhan memberkati jemaat-Mu yang ada di sini Tuhan. Tuhan memberkati pemain musik, worship leader, singer, multimedia. Semuanya Tuhan. Tuhan memberkati mereka Bapa.
Tambah-tambahkan iman dan percaya mereka Tuhan. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hamba sudah berhenti Tuhan. Tetapi hamba percaya Roh-Mu yang kudus akan terus menaungi kami semua anak-anak-Mu. Akan terus mengingatkan kami. Dan kami percaya dan kami katakan hari ini. Berjalan dengan iman bersama-Mu. Ujungnya ajaib. Saudara katakan bersama dengan saya. Berjalan dengan iman. Ujungnya ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami terima dan sambut berkat firman-Mu yang luar biasa ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan, hormat, pujian bagi Tuhan di tempat yang tinggi. Mari kita semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya.